suling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu kami bersyukur karena pengasihan-Mu, Engkau boleh berkenan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, karuniakanlah kepada kami semuanya Roh-Mu yang kudus, karena itulah yang akan memampukan kami untuk memahami dan mengerti serta hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara firman Tuhan yang menjadi introitus kita berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 11, 27 dan 28. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk memulai perenungan ini dengan memperhatikan secara khusus firman-Nya pada bacaan kita tadi, ayat 21b dan 25 dari 1 Petrus 2 ayat 21-25 sampai 25. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala
dan pemelihara jiwamu. Saudara, mengapa Yesus mau menderita? Mengapa Yesus mau melakukan segala sesuatu? Walaupun ia tahu penderitaan itu sangat berat. Sebab ujung dari penderitaan itu adalah dia harus rela kehilangan nyawanya. Mengapa, saudara? Pertanyaan ini selalu ada. Dan kita harus bertanya, mengapa itu harus terjadi? Sebenarnya gambaran tentang penderitaan itu telah menjadi jelas jika kita mengingat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani jelang ia akan menjalani segala sesuatunya untuk menghadapi penderitaan itu. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau menderita. Dan gambaran penderitaan itu, saudara, saat ia menaikkan doa itu di Taman Getsemani, dalam kesaksian Lukas 22 ayat 43, bagaimana peluh Yesus itu, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Mengapa, saudara? Mengapa? Jawabannya adalah karena betapa berharga jiwa saudara dan saya, serta betapa berharganya jiwa semua orang bagi Kristus. Dengan tujuan agar semuanya dapat kembali pada pemilik kehidupan ini, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, harga yang harus dibayar Yesus demi jiwa kita dan semua orang adalah penderitaan dan penyalibannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, harga yang harus dibayar. Karena betapa berharganya jiwa saudara dan saya dan semua orang, ia harus menyerahkan nyawanya. Ia harus rela mati. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Kesaksian 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saudara, dan gambaran ini menjadi jelas dalam bacaan kita tadi. Bagaimana Yesus harus menempuh itu semuanya. Dia harus memikul salib. Dia harus rela menderita. Dia harus rela mati untuk kita semuanya. Saudara-saudara, gambaran betapa berharganya kita ini dan semua orang juga digambarkan dalam bentuk kiasan seorang gembala. Dan ini sungguh dipahami oleh Daud, bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik baginya. Dan ini dia ungkapkan dalam Mazmur 23, yang merupakan bacaan Mazmur minggu kita hari ini. Tuhan yang selalu memberikan kecukupan. Tuhan yang selalu memberikan ketenangan. Tuhan yang selalu menuntun.
menjaganya, menyertainya, menghiburnya, dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ia sungguh yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan kekal bersama Tuhan dengan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dan semuanya yang digambarkan dalam Mazmur ini tentang gembala yang baik menjadi jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia telah rela mati demi kita dan semua orang, dan telah bangkit untuk menjamin kehidupan kekal bagi kita semuanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Kebangkitan Kristus telah menjadi jaminan bagi saudara dan saya bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangannya, sebab ia telah mengalahkan kuasa maut itu. Saudara-saudara, selanjutnya bagaimana dengan kita saat ini dalam menghidupi keimanan kita? Yesus menginginkan kita untuk mengikuti jejaknya dan meneladani kehidupannya. Inilah juga yang dinasihatkan Rasul Petrus pada jemaat atau orang percaya ketika surat ini ditulis, yang juga telah sampai pada kita di sini. Petrus mengingatkan mereka untuk menghadapi semua resiko iman mereka, karena Kristus telah memberi teladan untuk itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya harus mengikut dia. Sebagai pengikutnya, harus kita rela menderita, rela menanggung hinaan, dan bahkan rela mati demi iman kepadanya. Setiap orang yang mengikuti jejaknya pasti selamat. Cuma saudara-saudara, seringkali kita tidak mengikuti jejaknya. Karena itu, kita kehilangan jejak. Seringkali kita tidak mau mengikuti jejaknya. Kita mencari atau membuat jalan sendiri, sehingga kita tidak pernah sampai kepada tujuan kehidupan dan akhir kehidupan yang benar di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Seringkali kita tidak mau mengikuti jejaknya dan kita mendahului Yesus. Kita tidak mau berada di belakangnya. Kita ingin berada di depan Yesus. Sehingga saudara-saudara, kita menghadapi begitu banyak kesukaran di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jika kita benar adalah dombanya, marilah kita mendengarkan suaranya, mengikutinya. Saudara-saudara, dengan mendengarkan suaranya, berarti kita sangat dekat dengannya. Berarti kita akan mengikuti dia dan mengikuti jejaknya kemanapun ia pergi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, percaya jugalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Karena itu jika ia mengingatkan kita, jika ia menegur kita dengan caranya sendiri, marilah kita mendengarkan dan kembali pada pemelihara jiwa kita. Jika ia mengingatkan kita, jika ia mau selalu menegur kita, saudara-saudara, itu adalah karena ia mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Ia sangat mengenal segala kekurangan dan kelemahan kita.
Bahkan Ia mau mencari kita ketika kita tersesat. Saudaraku, kunci kehidupan orang beriman adalah jiwanya atau hatinya yang hanya terpaut dan tertuju pada Tuhan saja. Dan inilah juga yang dapat membuat orang tetap bersukacita sekalipun mereka mengalami penderitaan, sekalipun mereka mengalami kesusahan dalam kehidupan beriman mereka. Seorang yang banyak menulis syair lagu Kristen, yaitu Fanny Jane Crosby. Sesungguhnya saudara-saudara, ia sudah menjadi buta sejak dari bayi ketika berusia 6 minggu. Sejak kecil, ia diajar oleh neneknya untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan ia banyak menghafal ayat-ayat Alkitab. Kejadian, Keluaran, Mazmur, Amsal, kitab-kitab Injil, dan yang lainnya. Ia dekat dengan Tuhan lewat tuntunan neneknya. Dan umur 8 tahun ia menulis satu puisi yang isinya antara lain, ia berbahagia apapun kondisi hidupnya, walaupun ia tidak melihat. Ia menerima banyak berkat Tuhan, walaupun ia buta. Dan ia memutuskan untuk tidak menangis dan berduka karena ia buta. Tapi ia menerima semuanya di dalam syukur kepada Tuhan. Tapi perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus sungguh terjadi saat ia berusia 41 tahun dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. Ia menyerahkan seluruh hatinya dan jiwanya, tentunya dirinya, kepada Kristus saja. Dan pada usia 44 tahun, ia menulis syair lagu Kristen untuk yang pertama. Seiring dengan itu, ia menulis syair-syair lagu Kristen. Dan banyak saudara-saudara kita kenal lagu-lagunya dalam nyanyian-nyanyian kita, khususnya Kidung Jemaat. Mampirlah dengar doa. Itu salah satu karyanya. Kidung Jemaat 26. Kuperlukan juru selamat. Kidung Jemaat 42. Dan ku berbahagia yakin teguh. 392 dari Kidung Jemaat. Dan banyak lagi saudara-saudara yang kita bisa lihat karyanya. Kenapa saudara-saudara? Karena jiwa dan hatinya ia telah serahkan kepada Tuhan. Ia percaya akan keselamatan hati dan jiwanya atau kehidupannya. Sehingga ia tidak tergantung lagi terhadap kondisi fisiknya yang ada. Dan dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita di dalam, kita mengikut dia di dalam kehidupan ini. Dan tetap konsisten di dalam iman. Bahkan karya dari Fanny Jane Crosby ini, kurang lebih ia telah menulis lagu rohani 8.000. Saudara, banyak orang yang hidupnya mengalami penderitaan dan kesusahan karena iman mereka. Tapi mereka terus tetap mengarahkan hati mereka kepada Kristus. Keselamatan jiwa mereka lebih penting dari segalanya. Dan sesungguhnya saudara sendiri mempunyai kisah itu. Bagaimana saudara setia di dalam Kristus dengan segala resiko yang ada, khususnya jemaat Tuhan yang mula-mula di tempat ini, GKPB Tirta Empul Kerobokan. Saudaraku, sebab itu, marilah kita menjadikan pengalaman itu untuk tetap setia. Dan untuk diwariskan pada anak cucu kita. Pada anak cucu saudara.
tentang iman di dalam Kristus, apapun resikonya, bahwa yang menjamin keselamatan jiwa dalam kekekalan adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Transformasi kehidupan ternyata dimulai dari hati dan jiwa setiap orang, sehingga sukacita dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang sifatnya bendawi atau fisikal. Bukan berarti saudara-saudara, hal-hal yang bersifat materi dan fisikal tidak penting. Tapi bagaimana kita menghadapi kenyataan kehidupan ini dengan melihat dan percaya kepada Kristus dan sungguh menyerahkan hati dan jiwa kita kepadanya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dengan demikian, setiap orang yang sungguh percaya bahwa ia telah kembali kepada Gembala yang agung, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, yang menjamin keselamatan jiwanya, pastilah mereka akan selalu mengalami sukacita di dalam kehidupan ini. Saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau